Bagaimana cara mengukur IQ dan berapa skor IQ normal? Hai Sobat! Tes IQ adalah metode standar untuk menilai kemampuan mental seseorang dibandingkan dengan kelompok sebayanya. Hasil tes memberikan gambaran mengenai kapasitas berpikir, kemampuan memecahkan masalah, dan cara belajar seseorang. Tes IQ dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penempatan kerja, asesmen pendidikan, hingga identifikasi kebutuhan belajar anak. Biasanya, tes ini mencakup soal yang menilai daya ingat, pemahaman verbal, kecepatan pemrosesan, serta penalaran logis dan perseptual. Skor keseluruhan diperoleh dari gabungan semua nilai tersebut, meski seseorang bisa unggul di satu bidang dibanding yang lain. Beberapa kemampuan yang umumnya diukur dalam tes IQ antara lain ingatan, keterampilan matematika, kemampuan penalaran, kecepatan pemrosesan informasi, penguasaan bahasa dan kosakata, pemrosesan visuospasial atau memahami dan memanipulasi bentuk atau objek di ruang visual. Secara umum, skor IQ antara 90 dan 109 menunjukkan tingkat kecerdasan normal atau rata-rata. Faktor yang memengaruhi skor IQ. Ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi hasil IQ seseorang. Hal itulah yang membuat skor IQ satu orang bisa berbeda dengan orang lain. Faktor tersebut antara lain, usia, IQ meningkat hingga dewasa awal, kemudian menurun di usia lanjut, pendidikan dan lingkungan belajar, budaya dan pola asuh, kesehatan fisik dan mental, genetika, aktivitas yang melatih otak, misalnya musik, struktur dan fungsi otak. Meski IQ sering dijadikan acuan untuk menilai kecerdasan, banyak ahli menilai bahwa hasil tes ini tidak sepenuhnya menggambarkan kemampuan seseorang. Sebab, kecerdasan memiliki banyak dimensi, termasuk aspek emosional, spiritual, dan kreatif yang tidak tercermin dalam angka IQ semata. Orang dengan skor IQ tinggi belum tentu selalu berprestasi di kehidupan nyata, terutama dalam situasi penuh tekanan. Sebaliknya, individu dengan IQ rata-rata bisa saja unggul karena memiliki ketahanan mental dan kemampuan adaptasi yang baik. Mengklasifikasikan seseorang berdasarkan skor IQ juga berpotensi menimbulkan prasangka terhadap mereka yang nilainya lebih rendah. Pada akhirnya, IQ bukanlah ukuran mutlak kesuksesan atau potensi seseorang, sebab kemampuan sosial, empati, kreativitas, dan etos kerja juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan hidup. Berapa rata-rata IQ manusia? Skor IQ rata-rata berada di angka 100 dan umumnya dihitung berdasarkan kelompok usia yang sebanding. Dengan kata lain, skor IQ menunjukkan bagaimana kemampuan seseorang dibandingkan dengan orang lain seusianya. Berikut rata-rata IQ manusia, usia 16-17 tahun, rata-rata IQ, 108, usia 18-19 tahun, rata-rata IQ, 105, usia 20-24 tahun, rata-rata IQ, 99, usia 25-34 tahun, rata-rata IQ, 97, usia 35-44 tahun, rata-rata IQ, 101, usia 45-54 tahun, rata-rata IQ, 106, usia 55-64 tahun, rata-rata IQ, 109, usia 65-69 tahun, rata-rata IQ, 114, usia 70-74 tahun, rata-rata IQ, 119. Secara umum, hasilnya sebagai berikut, IQ 90-109, tingkat kecerdasan rata-rata, IQ 110-119, tingkat kecerdasan di atas rata-rata atau superior, IQ 120-140, berbakat atau superintelijen, IQ di atas 140, jenius atau hampir jenius, IQ 80-89, tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, IQ di bawah 70, indikasi keterbatasan intelektual. Hanya sekitar 2% populasi dunia yang memiliki IQ di atas 130, termasuk ilmuwan seperti Albert Einstein, Stephen Hawking, dan Ada Lovelace, yang diperkirakan memiliki IQ sekitar 160. Beberapa skor IQ tertinggi yang pernah tercatat berkisar antara 250-300, meski masih menjadi perdebatan. Saat ini, Terence Tao, matematikawan asal Cina Amerika, disebut memiliki IQ sekitar 230 sementara itu, Yang Hoon Kim dari Korea Selatan dilaporkan memiliki skor IQ tertinggi sepanjang masa, yakni 276, menurut Giga Society, komunitas dengan rata-rata IQ di atas 190. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.